Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama saya. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pagar tempel. Kenapa saya kasih nama pagar tempel? Karena ini sebetulnya pagar yang dibuat ditempelkan di depan kaca. Jadi maksudnya adalah untuk menghindari, ya siapa tahu ada maling gitu mau coba-coba masuk lewat jendela. Nah, kalau dipasang pagar tempel ini minimal lah dia itu ada usaha untuk membukanya gitu. Ketimbang kita tidak pakai pagar tempel ini, sehingga ketika si jendela itu tidak dikunci atau tidak dislotkan, itu mereka dengan mudah membukanya, sehingga barang-barang yang ada di dalamnya, ya barang-barang elektronik, keperluan untuk pembelajaran dan sebagainya, itu dengan mudah mereka ambil lewat jendela itu. Nah, dengan mengantisipasi seperti itu, maka kami berinisiatif untuk bagaimana supaya kita menanggulangi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, salah satunya adalah dengan membuat pagar tempel ini. Pagar tempel ini sebetulnya sudah biasa dipakai oleh masyarakat kebanyakan, termasuk di kantoran-kantoran yang di dalamnya itu tersimpan berbagai kekayaan seperti uang misalnya, kemudian juga arsip-arsip penting dan sebagainya, sehingga dimungkinkan, dikhawatirkan ada seseorang yang tidak bertanggung jawab masuk kemudian mengambilnya gitu. Maka dengan melakukan pemagaran seperti itu, hal-hal yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Nah, pada pembuatan pagar tempel ini sebetulnya sederhana perhitungannya, dengan menghitung bahwa tingginya itu kan 70 cm. Oh iya, enggak, 69 cm ya tingginya itu. Kemudian lebarnya itu 60 cm. Kemudian saya buatkan untuk yang tingginya dibuatkan 3, kemudian untuk yang lebarnya itu dibuatkan 6, sehingga hitung-hitungannya ya sekitar per lente itu 12 meter itu bisa menjadi 2, dan ada sisa sedikit kurang lebih 70 cm gitu. Sisanya itu dari satu lente itu. Nah, dengan menggunakan teknik seperti ini, perhitungannya adalah masalah anggaran ya, karena kan kita ini memang anggaran dari bos, tetapi kalau terlalu berlebihan juga tidak dibolehkan gitu ya. Tetapi kita memerlukan rasa aman untuk di dalam kelas, sehingga melakukanlah inovasi dalam bagaimana supaya dengan dana yang tidak terlalu besar tetapi bisa memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas. Sehingga dengan melakukan pertimbangan seperti itu, maka Bapak Kepala Sekolah juga mendukung masalah ini, dan kita lakukanlah pembuatan pagar seperti ini. Harapannya bukan tidak ada maling sih, karena maling itu kan sunatullah, selama manusia ada kemudian dunia masih berputar, yang maling itu pasti ada. Tetapi paling tidak jangan maling di ruang sekolah kami gitu ya. Kasihan anak-anak untuk belajar, lagi pula kan tidak ada manfaatnya gitu ya mengambil barang sekolah kemudian mereka ambil, ya tidak membuat mereka kaya sih. Kalau mereka membuat kaya dengan mengambil barang dari sekolah, ya mungkin tidak apa-apa gitu. Karena yang terjadi justru malah orangnya malah mengkhawatirkan gitu ya, yang mengambil barang-barang seperti itu. Nah, oleh karena itu kami tidak mencegah orang untuk berbuat jahat, karena walaupun di
dicegat atau walaupun dicegah sebagaimana ketatnya, kalau orangnya mau berbuat jahat ya mereka pasti berbuat jahat. Tapi paling tidak berbuat jahatlah pada tempat yang selayaknya. Jangan berbuat jahat di tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara pribadi maupun umum gitu ya. Jadi menjahatnya di tempat yang tidak dibutuhkan oleh siapa-siapa saja gitu ya. Dan saya melakukan ini 2 hari untuk penyusunannya, dan mungkin nanti akan dilanjutkan di hari yang ketiga, itu pemasangannya di kaca itu ya, di jendela kaca itu. Dan tentu saja pengerjaan ini mengasihkan gitu ya, karena kami jujur saja dalam tahap belajar untuk membuat seperti mengelas gitu ya, kemudian memotong besi, kemudian memvariasinya itu dengan dasar ya kami sebetulnya ingin mencoba saja gitu ya. Dan saya melakukan ini karena merasa saya tidak akan gagal untuk hal ini, karena sudah melakukan uji coba sendiri di rumah gitu ya, dengan membuat pagar. Dan hasilnya alhamdulillah pagar yang saya buatkan bagus gitu menurut penilaian saya. Tetapi kalau menurut yang lain mungkin entahlah ya, karena masih banyak buatan ahli yang bagus gitu. Tetapi dengan bermodalkan keberanian saya untuk mencoba membuat pagar di rumah, pagar gerbang maksud saya berani gitu ambil resiko untuk yang di sekolah ini, karena hitung-hitungannya ini kan untuk satu kelas gitu. Satu kelas itu cuman membutuhkan 2 lente, jadi 2 lente 12 meter berarti 24 meter gitu ya untuk satu kelas. Dengan satu lentenya harganya ya di bawah 100 lah gitu ya, jadi hitung-hitungannya tidak terlalu besar gitu. Makanya kalaupun misalnya gagal ya uang segitu kan bisa diganti oleh sendiri gitu. Tetapi sepertinya dari hasil yang saya buatkan ini insya Allah tidak akan gagal. Minimal yang ditempeli dengan besi ini itu tidak bisa dibuka orang dengan tangan kosong gitu, kecuali kalau mereka membawa gerinda gitu atau apalah yang bisa memotong, silahkan, itu kan lain cerita gitu ya. Nah itu sekilas cara atau inisiatif untuk membuat pagar ini. Jadi pagar tempel istilahnya, saya tidak menggunakan istilah teralis karena teralis itu buatan seorang ahli. Kalau ini enggak, bukan ahli ya, tapi hanya mencoba saja. Nah, yang orientasi yang ingin kami bangun di pembuatan pagar tempel ini adalah bagaimana menciptakan sebuah ruangan kelas yang kami tidak melakukannya itu bongkar pasang ketika membutuhkan media pembelajaran. Karena saya merasakan gitu, ketika kelas itu dibongkar pasang, baik memasang misalnya layar, kemudian infokus dan yang lainnya, itu terasa menyita waktu karena tidak selesai dalam waktu 15 menit kadang-kadang. Jadi 30 menit itu kadang untuk bongkar pasang, belum lagi pengaturan sistem yang ada di infokusnya juga susah gitu ya kadang-kadang, sehingga banyak waktu yang terbuang. Walaupun mungkin anak-anak sih kadang-kadang ada yang suka gitu ya, karena mereka cuek gitu, atau nonton saja gitu, nonton gurunya pusing mengatur sistem di infokus gitu. Padahal sebetulnya mengganggu waktu gitu, jadi kadang materi terbengkalai. Nah, dengan melakukan
pemasangan pagar tempel ini, nanti mudah-mudahan segala fasilitas yang ada di kelas itu yang sudah disediakan oleh baik dari sumbangan dari pemerintah maupun yang hasil swadaya sekolah itu bisa dipasang, sehingga ketika mau belajar ya kita pakai saja, tidak mesti bongkar pasang dulu gitu. Kemudian juga memaksimalkan alat-alat yang ada, karena kalau alat elektronik itu tidak dihidupkan atau kita tidak pakai, itu justru malah ketika kita hidupkan itu mati, karena matinya mungkin di dalamnya ada semut atau apa ya, itu bisa membuat alat-alat elektronik itu bisa mati gitu. Nah, oleh karena itu dengan melakukan pemagaran seperti ini, nanti diharapkan kelas itu dalam keadaan standby gitu, siap ketika sewaktu-waktu membutuhkan, baik itu oleh kita guru yang mengajar anak, ataupun misalnya ada pertemuan-pertemuan yang tidak terlalu banyak orangnya bisa menampung di ruangan itu, ya kita tinggal pakai saja. Jadi itu idenya sebetulnya. Jadi intinya kalau di kelas-kelas yang di sekolah di perkotaan mungkin semacam kelas audio visual gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau di kampung seperti ini ya mungkin hanya sekedar kelas ya multimedia mungkin ya, seperti itu ya. Jadi tidak terlalu muluk-muluk lah kami, yang penting kami terutama guru itu bisa nyaman, bisa menggunakan media pembelajaran dengan mudah, kemudian juga anak-anak juga mudah-mudahan bisa belajar lebih tertarik gitu, karena biasanya kalau ditampilkan videonya kemudian suaranya bagus gitu, itu mereka akan lebih tertarik. Dan memang kami juga sudah kemarin itu sudah coba gitu, pasangin fokus, kemudian pakai sound system yang lumayan enak didengar, tapi ya itu karena kondisinya kurang aman barangkali di lingkungan, sehingga sound system yang sudah kita siapkan itu di sekolah ceritanya diambil sama orang yang tidak mengembalikan lagi gitu. Makanya hikmahnya bagi kami dengan kejadian itu ya, kami berarti harus hati-hati, dan memang kami tidak bisa menjaga 100% barang-barang yang ada, tetapi paling tidak kami mengusahakan menjaganya gitu ya, sebab yakin ini adalah untuk kebaikan anak didik kita. Nah itu ya untuk hari ke-1 dan hari kedua ini ya, dan nanti kita sambung lagi ke hari ketiga untuk pemasangannya.